Kamu sadar gak? Sekarang banyak banget perempuan yang memilih untuk berkarir. Namun, perempuan yang memilih karir bukan berarti mengabaikan keluarganya. Banyak yang mengira memilih karir adalah bentuk penolakan terhadap peran sebagai ibu atau istri, padahal justru sebaliknya. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan orang-orang yang ia sayangi. Ia ingin jadi teladan bahwa perempuan bisa punya suara, karya, dan peran ganda tanpa harus kehilangan dirinya. Namun kenyataannya, begitu perempuan mulai kerja di luar rumah, banyak banget komentar yang bermunculan. Biasa, namanya juga netizen. Nggak capek tuh kerja sambil ngurus rumah. Kasian ya, jadi nggak punya waktu happy-happy. Kasihan ya anaknya, ibunya sibuk cari uang. Seperti judul lagu Raisa yaitu Serba Salah. Wanita karir maupun ibu rumah tangga itu bebas untuk dipilih bagi semua perempuan. Baik atau tidaknya pilihan hidup, pada akhirnya hanya akan dirasakan oleh masing-masing orang dalam bentuk tanggung jawab, dan bukan karena adanya perbedaan derajat dalam pilihan, sehingga memutuskan pilihan hidup tanpa perlu dihantui stigma adalah hak seorang perempuan. Tetapi, tanpa disadari, perempuan yang bekerja seringkali dianggap kurang ideal sebagai istri atau ibu, hanya karena mereka memilih untuk berkarir di luar rumah. Seolah-olah keberhasilan di tempat kerja harus dibayar mahal dengan label kurang perhatian pada keluarga. Jadi, sebenarnya Islam membolehkan gak sih perempuan bekerja? Pertanyaan ini tuh sering banget muncul, apalagi di tengah masyarakat yang masih mempertentangkan antara peran perempuan di rumah dan di ruang publik. Nah, kalau kita balik lagi ke sumber-sumber utama ajaran Islam, jawabannya cukup jelas. Islam tidak pernah secara mutlak melarang perempuan berkarir, asal tetap menjaga nilai-nilai syariat. Misalnya, menjaga adab dalam berinteraksi, menjaga aurat, dan tetap mengutamakan tanggung jawab utama dalam rumah tangga jika sudah berkeluarga. Intinya bukan soal boleh atau enggak, tapi bagaimana agar aktivitas kerja itu selaras dengan prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan peran dasarnya sebagai perempuan, istri, atau ibu. Dalam kehidupan modern, peran perempuan semakin luas, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai profesional, pengusaha, dan pemimpin. Tapi sering muncul pertanyaan, bagaimana sih Islam memandang wanita karir? Fatwa-fatwa tentang wanita karir dalam Islam menunjukkan bahwa hukum asal perempuan bekerja di luar rumah adalah boleh, selama memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dalam syariat. Di antaranya adalah menjaga aurat dan akhlak Islam, tidak melakukan ikhtilat atau bercampur baur yang berlebihan, kemudian memperoleh izin dari suami jika sudah menikah, dan tidak melalaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dikuatkan oleh banyak ulama lainnya. Ini adalah bentuk fungsi takyidi, yaitu fatwa yang menguatkan hukum yang sudah ada dalam Islam. Bentuknya beragam jenis pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan itu sifatnya nafkah. Wah, ini mulai serius nih. Tidak semua pekerjaan itu sifatnya apa? Karena nanti perempuan pun diperkenankan untuk beraktivitas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dengan dua syarat utama nanti. Satu, bukan dipahami sebagai nafkah. Yang kedua, tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya.
Adi Hidayat menekankan bahwa tidak semua pekerjaan yang dilakukan perempuan bersifat sebagai nafkah. Beliau menegaskan bahwa Islam memperbolehkan wanita bekerja asalkan memenuhi 2 syarat. Pertama, pekerjaan tersebut tidak dipahami sebagai sumber nafkah, dan kedua, tidak mengganggu stabilitas rumah tangga karena tanggung jawab nafkah tetap berada di pundak suami. Wanita karir boleh dengan 5 catatan. Pertama, izin dan restu dari suami. Izinnya izin yang benar. Izinnya izin sopan santun. Abang, bener bang, boleh. Boleh enggak saya kerja bang? Begitu. Tapi ada izin yang kurang ajar. Bang, saya mau minta izin loh bang ya, karena abang itu gaji nggak cukup. Boleh enggak bang saya kerja bang? Ngancam nih. Ya. Jadi begitu, nggak begitu izinnya ngancem, kurang ajar itu. Izin yang santun. Saya paham banyak orang izinnya salah, saya ngerti kok. Makanya saya ngomong begini itu saya di alam nyata itu, saya bukan khayal ini. Abang ini banyak utang bang, abang nggak cukup semuanya bang, saya kerja ya, boleh ndak? Kata Buya harus izin. Tapi izinnya jangan kasar begitu dong. Izin yang penuh kelembutan. Abang mohon maaf, bener bang ada yang izini. Yang kedua, pekerjaannya terhormat sesuai dengan kemuliaan seorang wanita muslimah. Pekerjaannya halal dulu. Yang ketiga, pekerjaan tersebut adalah tidak bertentangan dengan kehormatan seorang wanita muslimah. Yang keempat, tidak menjadikan kewajiban yang lain termasuk pada anak berantakan. Artinya pastikan kerjaan Anda sambil bisa mantau. Yang kelima, ini yang terpenting ternyata. Yang kelima adalah pastikan kalau suatu ketika benar-benar sukses, Anda semakin tawadhu kepada suami. Ini yang sebab banyak yang perempuan yang banyak menjanda itu kan yang banyak duit. Punya masalah sedikit, cerai, aku bisa bayar. Akhirnya nyesel dia. Karena sombong dia. Di saat seorang istri adalah tidak punya pekerjaan dan sebagainya, dia mau minta cerai nggak berani, akhirnya akur lagi, punya anak lagi, kan gitu. Coba kalau istri punya duit, punya karir, wah, di saat punya masalah dengan suaminya langsung aku bisa bayari, cepat cerai dia. Sombong dia. Hati-hati, jika ternyata dirimu ternyata lebih banyak rezekimu dari suamimu, maka harus semakin tawadhu. Semakin tawadhu kepada suami, ini akan selamat. Jangan sombong kepada suami, apalagi marah-marah kepada suami. Karena biasanya merasa dia lebih tinggi dari suami, menjadi sombong. 5 syarat baru boleh kerja, nggak ada masalah ya, terhormat, halal ya, dapat izin suami, tugasnya kan. Yang terakhir, jangan jadi sombong ya. Permasalahan yang dikhawatirkan timbul adalah ketika penghasilan istri melebihi suami sehingga muncul sikap merasa lebih tinggi dan mengambil alih tanggung jawab nafkah, padahal hal itu bertentangan dengan ketentuan syariat yang menetapkan suami sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Menurut Buya Yahya, wanita karir diperbolehkan dalam Islam dengan 5 syarat penting. Yang pertama, harus ada izin dan restu dari suami yang diberikan dengan baik dan sopan. Kedua, pekerjaan yang digeluti harus halal dan tidak melanggar syariat. Ketiga, pekerjaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kehormatan dan martabat seorang muslimah. Kemudian yang keempat, aktivitas bekerja tidak boleh mengabaikan kewajiban utama seperti mengurus rumah tangga dan anak. Kemudian yang terakhir, seorang wanita karir harus tetap tawadhu, rendah hati kepada suami, menjaga hak-haknya dan tidak menjadikan pekerjaan sebagai alasan untuk melalaikan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Dengan demikian, karir bisa berjalan seimbang tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Lalu, bagaimana jika situasi ekonomi keluarga mengharuskan istri untuk ikut bekerja? Para ibu rumah tangga yang Allah karuniakan bisa berada di rumah, alhamdulillah, mungkin suaminya telah mencukupi kehidupan rumah tangga baik-baik, alhamdulillah. Tapi juga luar biasa wanita-wanita bekerja. Kenapa? Karena dia bekerja dengan berbagai macam alasan. Beberapa di antaranya adalah, jadi kita nggak boleh mengatakan wanita bekerja itu tidak sesuai kodrat dan sebagainya. Karena wanita bekerja di luar, maksudnya itu juga karena berbagai macam keadaan.
Teman-teman, tidak selamanya kondisi dalam sebuah keluarga itu ideal. Idealnya laki-laki menafkahi, betul ya? Tapi terkadang dalam kehidupan kita, ayah kita maupun suami kita, teman-teman yang sudah menikah, terkadang sudah bekerja tapi mungkin belum cukup karena tuntutan ekonomi yang begitu tinggi misalnya, atau sudah berusaha tapi memang dapatnya segitu, atau mungkin ayah kita atau suami kita sakit sehingga tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya, atau mungkin orang tua kita sudah tua renta sehingga ada seorang anak yang akhirnya membantu perekonomian keluarga, membiayai ayahnya, membiayai adik-adiknya sekolah. Bukankah wanita-wanita itu wanita yang luar biasa? Betul nggak teman-teman sekalian? Itu bukan tugasnya loh, tapi dia berbesar hati. Dia merasa bahwa insya Allah saya mampu dan saya akan berbakti pada orang tua saya dengan memberikan harta kepada orang tua atau kepada suami dan anak-anak. Itu luar biasa. Dan orang-orang wanita-wanita yang punya uang dengan hasil kerja kerasnya dan dia berikan kepada keluarganya, namanya sedekah. Dia dapat 2 pahala, sedekah silaturahim dan sedekah amal sedekah. Jadi sedekah itu yang terbaik pada orang-orang terdekat, teman-teman sekalian. Menurut Ustadzah Oki Setiana Dewi, dalam fitrahnya suami adalah pihak yang bertugas mencari nafkah di luar rumah, sedangkan istri memiliki fitrah untuk dilindungi dan disayangi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, Allah juga memerintahkan para perempuan untuk tetap berada di rumah dan menjaga diri. Oki Setiana Dewi menjelaskan, terkadang realita ekonomi memaksa seorang istri untuk ikut membantu mencari nafkah. Dalam hal ini, wanita bekerja diperbolehkan, bahkan bisa menjadi sunnah atau wajib. Kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah bahkan menegaskan bahwa perempuan boleh bekerja dan menempuh pendidikan tinggi, yang mana Nabi sendiri tidak melarang perempuan untuk keluar rumah selama dalam kebaikan. Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan pandangan yang lebih kontekstual dengan menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah SAW pun terdapat perempuan yang bekerja di luar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk beraktivitas dalam ranah publik, termasuk menempuh pendidikan tinggi, mengikuti pelatihan keterampilan, dan bekerja demi kebutuhan. Kisah 2 putri Nabi Syuaib dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 23 digunakan sebagai dalil atas kebolehan tersebut, di mana mereka membantu ayah mereka yang telah lanjut usia dengan bekerja mengembala. Fatwa ini juga menunjukkan fungsi tasihi, yaitu mengoreksi pemahaman keagamaan yang terlalu membatasi ruang gerak perempuan. Bila dilihat dari perspektif demokrasi fatwa, mayoritas fatwa tentang wanita karir bersifat demokratik yang mana terbuka terhadap masukan, konteks zaman, dan kebutuhan umat, bukan fatwa yang kaku atau non-demokratik. Jadi, menjadi perempuan karir muslim di Indonesia hari ini bukanlah hal yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Di tengah tantangan sosial, tekanan budaya, dan kadang juga tafsir agama yang belum utuh, perempuan harus tetap terus melangkah. Mereka berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam membangun bangsa itu nyata dan penting. Islam tidak melarang perempuan untuk berkarya, justru membuka ruang selama prinsip-prinsip syariat tetap dijaga. Dan Indonesia hari ini butuh perempuan-perempuan yang kuat, cerdas, dan berakhlak. Perempuan yang bukan hanya mampu berdiri di ruang publik, tapi juga tetap kokoh menjaga nilai-nilai pribadinya. Tetap berpijak pada nilai dan terus melangkah dengan percaya diri.